Ya, pemirsa, pemerintah mengklaim bahwa sektor kesehatan berhasil meraih capaian positif di sepanjang tahun 2022 lalu, mulai dari penanganan pandemi COVID-19, vaksinasi, dan transformasi kesehatan. Keberhasilan tersebut dipicu oleh peningkatan kapasitas testing, tracing, dan juga treatment, serta percepatan vaksinasi COVID-19. Pemerintah dalam hal ini kementerian menyatakan bahwa sektor kesehatan berhasil mencatatkan berbagai capaian positif di sepanjang tahun 2022. Capaian positif tersebut mulai dari penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi serta transformasi kesehatan. Bahkan dalam hal penanganan pandemi COVID-19, Kementerian Kesehatan mengklaim Indonesia berhasil dalam menangani penyebaran COVID-19 di tanah air pada tahun lalu. Terbukti sejak mengalami puncak Omikron pada Februari 2022, Indonesia mampu mengendalikan berbagai varian baru yang terus berkembang. Hal ini tidak terlepas dari program vaksinasi massal terpadu yang diselenggarakan pemerintah, yang juga terbukti efektif dalam menurunkan secara drastis kasus COVID-19 di Indonesia. Dan vaksinasi COVID-19 Indonesia masuk dalam peringkat 5 besar dunia, di mana sebanyak lebih dari 448 juta dosis sudah disuntikan kepada masyarakat, dan lebih dari 64% populasi telah menerima vaksinasi lengkap. Beberapa negara besar mengalami lonjakan, tapi di Indonesia kita tidak mengalami lonjakan yang berarti. Baik dari sisi kasus, dari sisi hospitalisasi maupun dari sisi yang meninggal. Ya. Jadi Indonesia alhamdulillah hanya mengalami 2 gelombang yang besar, yang tinggi ya, yaitu gelombang Delta di bulan Juni dan Juli 2021 dan gelombang Omicron yang sebenarnya paling tinggi dari jumlah kasus harian, tapi relatif rendah dari hospitalisasi dan kematian. Ya. Itu di bulan Juni, Juli tahun ini. Kita juga bisa lihat di halaman berikutnya bahwa indikator penularan dari virus COVID-19 atau kita bilang angka reproduksi itu juga sudah di bawah 1. Sementara itu, sejak tahun 2021, Kementerian Kesehatan menginisiasi transformasi kesehatan 6 pilar yang terdiri dari transformasi layanan primer, transformasi kelayanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah klaim sukses tangani penyebaran COVID-19 di tahun 2022. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Pandu Riono. Beliau adalah epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Pandu. Ya, halo Pak. Masih di mute sepertinya Pak Pandu. Hei, mohon maaf. Selamat pagi, apa kabar? Ya, kabar baik. Salam sehat juga Pak Pandu. Terima kasih atas waktunya. Ini kita akan review dulu Pak. Dari pandangan Bapak begitu sebagai seorang epidemiolog dalam melihat langkah penanganan pemerintah begitu di sepanjang tahun lalu terkait dengan pandemi COVID-19, apakah benar-benar menunjukkan efektivitas dan keberhasilan yang sesuai harapan? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita tahu lah bahwa PPKM sudah pembatasan kegiatan masyarakat itu sudah tidak lagi relevan dalam pilihan utama untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kenapa? Karena kita sudah mencapai tingkat imunitas penduduk yang sudah cukup tinggi. Dari hasil survei Juli tahun lalu, itu sudah 98% lebih sudah mempunyai imunitas. Dan selama Juli sampai akhir tahun, kita mengalami banyak mutasi baru virus, tetapi tidak ada kenaikan yang cukup berarti. Ada kenaikan kasus, tetapi tidak ada dampaknya pada keparahan maupun pada kematian. Itu artinya tingkat imunitas yang dicapai melalui program vaksinasi dan juga sebagian penduduk mengalami infeksi alamiah dan kemudian juga dari keduanya, maka sudah bisa diandalkan. Jadi sudah yakin bahwa PPKM itu tidak relevan. Dengan demikian maka itu satu sukses besar bagi Indonesia karena kita berani mengambil keputusan yang cepat dan sebenarnya banyak orang yang meragukan karena di tengah lonjakan kasus di beberapa negara lain. Tetapi itu tidak terjadi di Indonesia.
Itu yang menunjukkan bahwa untuk pengendalian pandemi COVID-19, kita sudah cukup berhasil untuk menekan dampak dari pandemi itu. Baik, itu dia catatan di tahun 2022 dan pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan beberapa waktu sudah menyatakan begitu bahwa ini adalah suatu keberhasilan begitu dalam penanganan penyebaran virus COVID-19 di sepanjang tahun lalu. Anda melihat adakah benchmark ataupun parameter yang memang bisa dikatakan Indonesia berhasil dalam mengendalikan lah penyebaran COVID-19 di tanah air ini Pak Pandu? Iya, jadi hampir di semua wilayah, kalau kita lihat angka terakhir, angka penularan ya, yang di dalam indikator epidemiologi disebut angka reproduksi, artinya dari satu orang yang terinfeksi, dia mampu menularkan ke berapa orang. Oke. Ternyata sekarang sudah di bawah 1. Ya, itu artinya penularan memang menurun, jadi jauh lebih sedikit. Tidak 1 ke 1 orang, tapi mungkin tidak ada yang tertular juga. Dengan demikian maka itu sebenarnya bukan usaha pemerintah saja ya, itu usaha bersama. Oke. Dan juga cakupan vaksinasinya luar biasa tinggi sekali, terutama adalah vaksinasi primer yang dosis kedua. Dan kemudian kita paham bahwa imunitas ini harus dipertahankan dan harus dilakukan vaksinasi booster. Nah, ini booster pertama sudah di atas 30%, tapi belum mencapai 50%. Walaupun demikian, pemerintah juga melakukan booster kedua, terutama kepada penduduk yang berisiko, yaitu siapa? Lansia dan komorbid. Artinya, pemerintah walaupun sudah yakin dengan tingkat imunitas yang tinggi pada masyarakat, tetapi harus tetap dipertahankan dengan melakukan booster yang harus dipahami oleh masyarakat. Janganlah berhenti dengan sudah lengkap vaksinasinya, tetapi segeralah menunaikan untuk segera di booster, karena kita penting sekali dalam fase transisi ini untuk tetap mempertahankan imunitas kita, karena COVID-19 terus bermutasi. Ya, ini yang menurut saya dengan demikian maka Indonesia secara indikator sudah konsisten melaksanakan dan tidak perlu pembatasan lagi, PPKM tidak akan pernah dipakai lagi. Oke. Walaupun ada lonjakan kasus, kita fokus pada peningkatan imunitas penduduk dan tetap anjuran untuk memakai masker misalnya. Oke, itu dia protokol kesehatan. Tapi Kemenkes juga menyebutkan vaksinasi ini benar-benar terbukti ya menjadi game changer nih bagi Indonesia untuk bisa mengendalikan COVID-19. Analisis Anda seperti apa begitu? Bahwa memang sudah 64% populasi kita yang sudah divaksinasi, Pak Pandu. Iya, itu artinya kan intervensi kesehatan yang sangat efektif. Oke. Itu adalah vaksinasi. Banyak negara seperti Australia dan banyak negara ternyata vaksinasi bisa dihitung dampaknya secara ekonomi. Ya, dengan investasi kita menyediakan vaksin itu ternyata dampaknya jauh lebih besar, terutama adalah pemulihan ekonomi. Antara lain adalah tadi kita dengan percaya diri tidak ada pembatasan sama sekali. Bahkan tidak perlu pembatasan bagi pendatang luar negeri walaupun berasal dari negara-negara yang sekarang terjadi lonjakan. Jadi fokusnya di vaksinasi. Itu artinya bahwa dengan dalam menghadapi pandemi, kalau kita sudah punya intervensi vaksin yang tersedia dan cukup efektif, maka segeralah penduduk dilakukan vaksinasi. Dan yang lebih penting lagi, Indonesia sudah mampu membuat vaksin produksi dalam negeri. Jadi kita tidak tergantung dari vaksin berasal dari negara maju. Oke, selain melakukan vaksinasi massal dan masif begitu yang dilakukan oleh pemerintah juga meningkatkan lagi dari sisi testing, tracing dan juga treatment. Apakah ini juga menjadi salah satu pemicunya begitu tingkat keberhasilan Indonesia? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ini Pak Pandu. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan infografik ya terkait dengan konfirmasi positifnya dari COVID-19 di bulan Januari 2023. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat pergerakan dari 1 Januari sampai dengan 10 Januari kemarin. Kita lihat pergerakannya memang cenderung turun ya. Sempat memang di tanggal 3 Januari
konfirmasi positifnya sekitar 652, tapi ini jauh lebih turun dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya begitu yang mencapai ribuan konfirmasi positif dari COVID-19 begitu. Terendah tercatat di 262 di 2 Januari, kemudian ini trennya dari tanggal 3 sampai dengan 9 cenderung turun tapi ada sedikit naik lagi pada tanggal 10 Januari kemarin menjadi 469 kasus konfirmasi positif. Dan berikutnya ini adalah beberapa inisiasi transformasi kesehatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang membuat ya kita tahu industri kesehatan kita juga sudah berbenah cukup banyak begitu. Ada transformasi dari layanan primer, kemudian layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, kemudian sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan juga teknologi kesehatan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Baik, Pak Pandu, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan di Januari ini memang nampaknya trennya jauh sekali dibandingkan dengan konfirmasi positif di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di akhir tahun 2022 lalu. Apa yang bisa kita cermati? Apakah memang benar-benar kita ini sudah semakin positif begitu untuk dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, Pak Pandu? Ya, kalau kita percaya bahwa tingkat imunitas penduduk itu betul-betul tinggi, maka kita juga sekarang sedang melakukan pengumpulan data sebenarnya, survei pada penduduk untuk memastikan bahwa tingkat imunitas penduduk tinggi, dan kalau terjadi penurunan maka itu akan menjadikan satu perbaikan dalam program vaksinasi. Itu sudah mengindikasikan bahwa imunitas vaksin hanya bisa bermanfaat kalau membangkitkan imunitas. Imunitas kita lihat dengan survei cukup tinggi, ya, terutama mereka yang sudah di booster. Kalau kita lihat tren kematian itu sangat rendah sekali, ya kan? Ini menunjukkan bahwa memang tidak hanya imunitasnya cukup tinggi penduduk yang sudah punya imun, tapi dampaknya terhadap penularan itu bisa kita percaya. Kalau memang imunitas saja tinggi tetapi kematian tetap tinggi, tren yang dirawat di rumah sakit tinggi, kasusnya banyak sekali sangat tinggi, itu artinya program vaksinasi kita tidak efektif. Tetapi ternyata efektif. Ini artinya dengan semua data yang kita punyai sekarang dan kita juga kumpulkan betul secara baik, itu bahwa pengendalian pandemi secara konsisten sudah cukup kita bisa andalkan memberikan dampak yang positif dalam pengendalian pandemi. Oke, lantas bagaimana dengan tadi testing, tracing, dan juga treatment yang juga ini menjadi bagian ataupun concern dari pemerintah? Apakah juga ini menjadi salah satu juga ya bisa dikatakan trigger kita mampu mengendalikan penyebaran COVID-19? Ya, jadi testing kan tetap dilakukan, tetap ada. Ya, bahkan banyak penduduk sekarang sebenarnya tidak mau ditesting. Karena apa? Karena tidak bergejala. Sebagian besar tidak bergejala. Ya, kemudian sebagian gejalanya hanya ringan. Tetapi bagi mereka yang terutama di kota-kota besar, kalau mereka toh bergejala, mereka tidak bisa membedakan apakah ini kena COVID, apakah ini karena flu biasa, maka biasanya mereka testing. Dan kita sangat gembira sekali bahwa layanan testing itu ada di mana-mana dan juga harganya juga sangat terjangkau. Ya. Jadi itu juga walaupun biaya dari pemerintah mungkin dikurangi, tetapi tetap masyarakat mau di testing tetap tinggi. Dan pemerintah tidak mundur dari kegiatan tracing. Kalau ada yang positif, apalagi yang dirawat, mereka akan di tracing, apakah diisolasi di rumah, dan juga terutama kita kan mendorong isolasi mandiri dan juga menularkan kepada orang. Dan layanan untuk pengobatan juga tetap tersedia. Artinya kita tidak meninggalkan hal-hal yang sebenarnya sudah cukup berjalan, supaya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dalam fase transisi ini bukan berarti kita tidak waspada, kita tetap waspada. Karena kita tidak ingin kita menjadi semacam jumawa ya, atau orang mengatakan, kita sudah hebat, sudah menang,
tidak peduli lagi, nggak bisa. Dalam menghadapi virus yang bermutasi terus ini, kita harus terus waspada. Oke, nah bicara mengenai kondisi yang ada sebagai seorang epidemiolog, lagi-lagi Anda melihat apakah virus ini masih tetap menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia atau bagaimana ini, Pak Pandu? Virus tetap jadi ancaman. Semua virus bisa jadi ancaman kan. Oke, Ancamannya tapi bisa kita tekan. Ya, jadi karena apa? Karena kalau semua penduduk mempunyai imunitas dan juga mutasinya akan makin lama makin akan menurun, ya. Jadi tidak terlalu ganas gitu. Ya. Yang dikhawatirkan ganas. Dan banyak negara yang terjadi lonjakan kan selama ini sebagian penduduknya ternyata imunitasnya tidak cukup baik. Dan Indonesia bersyukur, blessing bahwa kita jenis vaksin kita hampir semua vaksin di dunia ada di Indonesia. Kita memulainya dengan jenis vaksin yang berasal dari virus yang diinaktifkan, kemudian boosternya kita menggunakan vaksin mRNA, baik Moderna, baik Pfizer, baik AstraZeneca, dan sekarang kita punya vaksin yang terbuat dari berasal dari protein. Ini artinya apa? Semua vaksin yang ada cukup efektif. Nah, ini yang menurut saya, jadi jangan ragu-ragu memilih. Dan kita tidak hanya memilih satu jenis vaksin aja. Dan ternyata dari ilmu pengetahuan terbukti bahwa kalau kita menggunakan berbagai jenis vaksin, itu ternyata akan memberikan efek sinergi yang jauh lebih besar, tidak 1+1, tapi 1+1 menjadi 5 gitu. Jadi istilahnya tingkat keandalan dari beragam vaksin kadar ini vaksin dan kemampuan imunitas kita jadi jauh lebih baik. Itu suatu blessing yang kita nggak sangka-sangka juga. Baik, Pak Pandu, dengan kondisi ini apakah akhirnya Indonesia siap melakukan transisi, Pak, dari pandemi menuju endemi COVID-19 atau belum menurut pandangan Anda? Oh iya, saya optimis bahwa tahun ini ya, triwulan pertama mungkin WHO juga sudah mulai memikirkan untuk boleh menganjurkan pencabutan status darurat. Jadi Indonesia kan sudah masuk transisi. Dan kita melakukan transformasi pelayanan kesehatan supaya tetap andal dan memperkuat surveillance, dan mungkin saya percaya Pak Presiden akan penuh percaya diri akan berani mencabut status darurat pandemi COVID di Indonesia. Baik, terakhir dengan adanya kondisi saat ini, bagaimana proyeksi Anda untuk kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia ke depan, paling tidak di sepanjang tahun ini? Sepanjang tahun ini kita akan seperti ini, akan jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Karena pertama kan sekarang kan pemulihan ekonomi itu juga bisa memberikan efek psikologis yang luar biasa. Jadi karena masyarakat sudah yakin bahwa tidak perlu terlalu cemas, tidak perlu khawatir, dan pemerintah juga sangat konsisten, walaupun diingatkan, ditakut-takuti supaya semua pendatang dari luar negeri, terutama kalau pendatang dari Cina atau negara-negara yang lonjakan tinggi harus dites PCR. Kita tidak melakukan itu. Kita tidak mengikuti kebijakan negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan sebagainya. Kenapa? Kita percaya diri. Nah, kepercayaan diri ini akan mendorong masyarakat juga percaya diri bahwa kita tuh ternyata bisa mengendalikan pandemi dan bisa bertahankan selama tahun ini. Jadi kita tidak perlu khawatir. Itu yang paling penting. Itu dia, rasa percaya diri dari pandemi COVID-19 yang sempat menghantam ini membuat percaya diri juga tentunya bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena aktivitas sudah normal kembali sehingga masyarakat juga akan tumbuh imunitas alaminya, begitu ya Pak Pandu ya? Betul. Baik. Pak Pandu, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Pandu. Salam sehat, terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.